Perkenalkan, nama saya Nia Nauria Nabila, bertugas sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Mutiara Anal. Di sini saya sebagai presenter. Perkenalkan, saya Melanie Trimesanda, saya bertugas sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Bila Zaki Villarreal, saya sebagai pewawancara narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Melda, saya sebagai pewawancara untuk narasumber yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamal Fadir, saya sebagai kameramen dan editor. Oke, mari kita saksikan wawancara dari narasumber yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Zaki Villarreal, saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas A. Hari ini kita akan mengadakan wawancara. Seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah ada narasumber kita. Mungkin Bang, sebelum masuk ke pertanyaan bisa perkenalan dulu, namanya siapa dan pernah menjabat sebagai apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Ramlan Hidayat. Saya dari, kalau kuliahnya dulu program studi pendidikan ekonomi, jurusan IPS. Kemudian saat ini sudah lulus ya, alhamdulillah. Kemudian kalau ditanyakan jabatannya, apa tadi namanya sebutannya? Pernah memimpin. Oh, memimpin. Oke. Dari saya tahun 2018 ya, saya mulai ikut dan juga menjabat dan memimpin ya. Waktu itu yang pertama saya pernah menjadi wakil ketua hima ya di program studi saya. Kebetulan program studi pendidikan ekonomi. Kemudian yang kedua saya menjadi kepala dinas ya di bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Tatarannya itu FKIP karena sebutannya itu badan eksekutif ya, BEM FKIP Unmul. Kemudian yang terakhir saya menjabat sebagai menteri ya kesejahteraan mahasiswa, yang kalau misalnya dulu kalau ada maba mau ngurus UKT dan sebagainya itu menaungi bidang itulah. Oke, baik teman-teman. Langsung aja mungkin Bang ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih Bang awalnya punya ketertarikan pada organisasi? Terus gimana sih ceritanya kok bisa menjabat banyak jabatan di organisasi yang Abang ikuti? Agak panjang sebenarnya, kalau direkam ini nggak cukup Ya, nih ya, satu aja, hari Bang. satu malam nggak sampai ya. Nah, kayak singkat aja ya. Apa tadi pertanyaan pertama? Gimana kok punya ketertarikan ikut Oke. organisasi? Jadi ketertarikan saya pertama kali ikut organisasi itu waktu saya SMA ya. Bahkan saya pernah mendaftar OSIS tapi tidak lolos ya karena kalah sama kakak kelas saya. Jadi waktu itu saya ikut Sanggar Seni namanya, Sanggar Seni Tingkat Nusantara ya. Di sana pertama kali saya dijadikan sebagai ketua panitia. Waktu itu ketua panitia yang notabene-nya waktu itu untuk ngomong aja mungkin seperti saat ini masih belum bisa. Kalau mimpin rapat ya harus dibisik dari belakang. Nah, kayak gitu. Kemudian lama tahun ya mulai belajar dan cukup tertarik karena kita perlu mengembangkan diri gitu. Masuk kuliah, setelah masuk kuliah saya rasa selama saya kuliah, kalau saya berpikir kalau saya cuman kuliah aja mungkin itu aja yang saya dapatkan gitu ya. Tapi ketika saya ikut organisasi, ketika saya ikut wadah yang untuk pengembangan diri, nah itu menjadi nilai plus kepada kita gitu ya. Dan tidak hanya sebagai branding, wih keren ya jadi ketua, penting ya jadi ini, enggak gitu ya. Tapi ini menjadi bahan kita ketika kita setelah lulus kuliah nanti. Dan saat ini udah terbukti ya apa yang pernah saya dapatkan seperti itu. Baik. Kok bisa gini Bang? Kok bisa sih Abang tuh di organisasinya cukup aktif ya? Karena bisa dilihat ini menjabat banyak jabatan. Itu kok bisa mau aktif lebih gitu Bang? Oke. Ada dorongan apa gitu? Dorongan apa ya? Saya punya kata-kata dalam diri saya, hidup itu hanya sekali dan kesempatan itu hanya sekali. Ketika kita tidak mampu memberikan dan juga memanfaatkan kesempatan itu, kapan lagi gitu kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Setelah join organisasi kan saat itu Abang masih aktif juga sebagai mahasiswa kan. Tentu manajemen waktu antara berorganisasi dengan kuliah, ada tips nggak Bang? Gimana caranya ngatur atau adakah kendala dalam mengatur waktu antar kuliah dan berorganisasi? Oke. Jadi kita memang punya kewajiban yang pertama yaitu kuliah ya. Kalau organisasi pengembangan diri dan pilihan kita gitu ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya?
ada orang bilang seperti ini, kayaknya sudah padat banget nih agenda kita gitu ya, kuliah capek dan sebagainya, udah full sampai sore, capek, maunya pulang dan istirahat aja gitu. Tapi ya seperti awal tadi ya, mindset saya tidak seperti itu ya. Jadi pembagian waktu itu udah saya manage dan saya atur sebaik mungkin gitu, dan tidak akan mengganggu kuliah saya dan tidak mengganggu IP saya gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika kita punya komitmen di dalam diri kita, yang pertama misalnya udah nih kalau kuliah ya udah kuliah dulu, fokus misalnya. Ketika organisasi kita juga fokus di organisasi gitu, dan bahkan ketika kita gabung organisasi, saya berpikir tidak boleh diri ini gitu ya membebankan orang lain ketika saya bergabung di sana gitu. Ketika sudah komitmen, kita kan dulu pernah diwawancara ya, komitmen nggak ikut ini gitu ya. Ya, ada itu. Apa niatnya kayak gitu. Jujur aja dulu saya ikut organisasi BEM, saya pengen dapat baju BEM gitu. Keren gitu ya. Tapi setelah saya prosesnya juga cukup lama, oh ternyata nggak cuman itu gitu. Nilainya terlalu rendah ketika hanya cuma punya baju BEM gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa bermanfaat untuk orang lain di sana? Karena sewaktu maba, saya adalah salah satu orang yang hampir tidak kuliah pada masa itu ya. Tapi dibantu sama BEM, dan ini memanfaatkan apa yang saya punya pada saat pengembangan, ya melakukan itu juga kepada orang lain. Ada nggak sih Bang suka dukanya waktu menjabat? Ada nggak suka dukanya? Wah banyak ya suka duka ya. Tidak masuk kuliah kadang pernah gitu ya, tapi bukan berarti itu akan mengganggu kuliah kita gitu ya. Kemudian ada juga kalau kita kecapean, kadang kesiangan pernah ya. Tapi itu bagaimana kita bertanggung jawab sama diri kita ya. Nah, hal yang negatif itu tidak boleh dicontoh ya. Tapi luar daripada itu, kita masih mampu memaksimalkan pembelajaran kita gitu ya. Dalam hal kuliah tetap bagus, organisasi tetap bagus gitu. Jangan sampai menduakan gitu ya ceritakan, karena diduakan tuh nggak enak kan ya. Nah, jadi harus sama-sama seimbang nih ya. Ada orang yang bilang lulus cepat itu bagus gitu ya. Menurut saya tidak ya. Tapi saya lulus dengan tepat itu pada lebih waktunya. bagus. Iya. Dengan ketika lulus orang yang saat ini angka pengangguran Indonesia tinggi ya. Kalau misalnya kita lulus hanya sekedar lulus, orang lain pun bisa lulus gitu. Tapi ketika kita bisa lulus dengan value yang berbeda dengan orang lain ya, nah itu yang menjadi hal lebih ya bagi kita sendiri gitu. Dalam sebuah organisasi yang Abang pimpin, pasti kan banyak anggotanya. Nah, tentu kan pasti terjadi konflik internal. Nah, gimana sih Bang caranya menangani konflik yang terjadi di antara anggota? Saya sudah kalau dalam organisasi, tim dan sebagainya, saya ketika ada sebuah masalah biasa saya melakukan pendekatan dalam secara individual maupun kelompok gitu. Ketika itu cukup berbahaya diangkat di kelompok, saya sebenarnya biasanya menyelesaikan secara individu dulu ya, baru kemudian kelompok gitu. Ibarat ini misalnya masalahnya biasanya kan ada 2 orang nih ya, contohnya tahu dulu nih masalahnya apa. Jangan sampai kita tahu masalahnya sudah panas dulu nih, kamu nih gini gitu kan ya, biasa orang kayak gitu ya. Tapi dengar 2 ini gitu, kemudian kita olah informasi yang kita dapatkan ya. Oh iya, sampai ini nih permasalahan ini, dan dicari benang merahnya ya. Ketika kita tidak mampu mengelola emosi kita secara pribadi juga, itu juga kadang menghancurkan tim kita bahkan ya. Kalau tim diri kita aja tidak bisa kita kelola dengan baik, bagaimana kita mengelola orang lain gitu. Benar ya. Oke Bang, menurut Abang nih, keahlian apa aja sih yang diperlukan dalam memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah kelompok? Orang jago ngomong belum tentu bisa mengelola organisasi gitu. Benar. Orang yang kemudian jago dalam hal apa, misalnya bidangnya desain grafis, belum tentu gitu kan jago dalam, walaupun dia juga jago public speaking gitu ya. Tapi orang yang kemudian bisa menangani itu semua ketika dia itu berani sebenarnya ya. Ibarat nih mau ikut lomba takut takut kalah lah ya kan ya. Nanti kecewa dan sebagainya gitu. Kita sudah terlalu overthinking dengan apa yang kemudian terjadi di depan, padahal kita belum tahu hasilnya itu gimana ya. Nah itu berani dulu gitu ya dengan apa yang kita targetkan dan kita jalani gitu. Kalau misalnya kita nggak berani,
ke depan juga akan sulit gitu. Bahkan ada tuh pertengahan jalan biasanya yang hilang, yang tidak aktif, ya. Karena dari awal memang pondasinya nggak kuat. Ya. Nah itu. Oke, gimana sih Bang caranya menciptakan lingkungan yang baik, yang lingkungan yang punya vibe bagus di organisasi, karena itu penting untuk jalannya organisasi kan. Tentu kalau misalnya vibe dalam organisasi itu jelek, pasti apa yang dicita-citakan organisasi tersebut awal organisasi terbentuk itu nggak akan jalan. Gimana sih Bang caranya? Kalau saya lebih ke ini sih, konsepnya teman gitu, saling sharing gitu ya. Ada masalah apa, cerita aja gitu ya. Siapa tahu kita bisa membantu, dalam artian ketika teman kita ada yang susah, kita bantuin. Hal yang paling sederhana ya, biasanya tanya ini, cerita-cerita di grup misalnya, udah makan misalnya, wah ada yang belum makan nih teman kita, ya udah kita traktir ya gitu. Kemudian atau misalnya saya nih lagi ada rezeki, ya udah saya ajakin teman-teman saya gitu, tim-tim saya gitu. Dari hal yang kecil ini terkadang membuat orang, ternyata orang itu peduli banget dengan kita gitu. Dan kemudian tidak hanya itu ya, ketika dia punya masalah, kita dengarkan dulu masalahnya. Kalau dia butuh solusi, kita sampaikan solusinya. Nah itu yang kemudian terkadang memberikan dampak kepada orang lain ya. Oh saya merasa dianggap, oh saya merasa ada gitu ya pada saat di bidang ini. Dan jangan sampai mengkucilkan, apalagi kita yang sebagai kepala bidangnya atau divisinya gitu ya, membedakan antara satu dengan lainnya, harus sama semua ya. Gitu. Nah, ada yang nggak hadir misalnya rapat nih ya, ditanya kenapa, mudahan nanti di chat lagi, nanti dikomunikasikan lagi nih pulang, next semoga bisa gabung ya, kayak gitu. Jadi bukan berarti yang tidak hadir udah kita biarin aja, tapi tetap harus ada komunikasi setelah itu. Benar. Berhubungan sama yang tadi nih Bang, apa sih tolak ukurnya sebuah organisasi itu? Oh ini organisasinya bagus nih, organisasinya jalan nih. Apa menurut Abang tolak ukurnya ketika mungkin anggotanya bisa bekerja sama dengan baik atau apa? Ukur organisasi ya, gitu ya. Yang pastinya karena kalau organisasi itu sebenarnya bukan hanya sekedar programnya, tapi bagaimana dia menciptakan kader-kader gitu ya. Ketika kadernya banyak, bisa jadi organisasi itu baik ya. Tapi bukan berarti juga kadernya banyak, organisasinya juga baik. Ada juga yang nggak baik kayak gitu di dalamnya secara internal gitu ya. Nah, kalau menurut saya, ketika pemimpinnya itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Ya, itu baru dikatakan organisasi baik. Kalau dia mimpin pada masa itu bagus, tapi setelah selanjutnya dia nggak punya pemimpin baru, nah itu organisasinya gagal. Saya katakan seperti itu. Nah, kan ini Abang banyak memimpin di organisasi kan. Ada beberapa jabatan yang seperti tadi sudah disebutkan, wakil hima, kepala dinas, menteri kesejahteraan masyarakat. Nah, kira-kira nih Bang, saya penasaran nih, role model Abang sebagai seorang pemimpin itu siapa? Oke, secara ini ya, maksudnya ketika saya saat ini melihat pemimpin yang ada, saya nggak punya role model yang pasti gitu ya. Tapi saya sebagai boleh nggak bawa agama sih? Boleh, silakan, ya? Bang, silakan. Karena saya orang Islam gitu ya. Role model yang pasti bagi saya ada Rasulullah gitu ya. Ketika saya baca sirahnya, baca ceritanya gitu ya, luar biasa sekali gitu ya. Bagaimana kemudian Rasul itu punya sahabat, mendidik sahabat-sahabatnya ya. Kemudian pernah masa kejayaan Islam dan sebagainya gitu, sudah pernah pada fase itu ya. Nah, itu yang bukan berarti saya seperti beliau, enggak ya, jauh banget gitu ya. Tapi saya pelan-pelan untuk kemudian belajar gitu ya. Oh bagaimana dia mengolah dan manajemen, dan itu ada semua gitu. Atau sederhananya lebih turun daripada beliau, ada Muhammad Al-Fatih ya. Benar. Nah itu juga salah satu pemimpin yang sangat luar biasa gitu. Nah itu yang menjadi role model saya kalau ketika saya belajar atau saya tidak semangat dalam ini, saya baca ceritanya, saya baca bagaimana mereka menyelesaikan setiap masalah, dan masalahnya tidak tidak seberapa lah dengan masalah yang sekarang. Oke. Nah, untuk pertanyaannya udah habis nih Bang. Nah, kira-kira ada nggak motivasi buat teman-teman yang nonton untuk ayo dong berorganisasi, ayo dong mau jadi pemimpin gitu Bang? Ada nggak kira-kira? Ya, ketika kalian punya kesempatan
manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Kalau tidak saat ini kapan lagi gitu ya, karena esok hari kita tidak tahu kita akan menjadi seperti apa gitu ya. Tapi ketika hari ini kita mampu memanfaatkan dengan baik ya, kita gagal maupun berhasil tapi kita tidak akan pernah menyesal ya. Hari ini ya adalah akumulasi dari hari-hari kemarin yang kita kerjakan gitu, dan masa depan ya adalah hari-hari akumulasi yang kemudian kita kerjakan hari ini. Hari apa esok hari ya kita mau jadi apa ditentukan dari hari ini. Kalian mau besok membangun jam 8, udah target nih bangunnya jam 8, orang gagal nih ya. Orang bangunnya harus lebih daripada itu ya. Katanya Aimai sudah berkokok seperti itu. Nah, itu yang maksud daripada saya. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan. Oke. Teman-teman, sekian wawancara kita bersama Abang Ramlan Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab untuk narasumber yang kedua, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melda dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2022 kelas A. Abangnya boleh perkenalkan diri? Iya, mungkin perkenalkan, nama saya Deris Mahendra dari Prodi Pembangunan Sosial angkatan 2019. Oke Bang, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana awalnya Abang itu tertarik untuk join organisasi? Apa motivasinya? Ya, mungkin kalau misalkan dari saya pribadi itu baru tertarik join di organisasi itu ketika kuliah. Mungkin di SMA sudah pernah ikut organisasi dan lain sebagainya, cuma nggak pernah aktif, tapi memutuskan untuk di kuliah itu aktif berorganisasi. Yang pertama mungkin alasannya menurut saya pribadi, kalau misalkan cuma belajar di kelas itu aja kurang. Jadi pengen dapat ilmu-ilmu secara langsung, ilmu-ilmu secara praktek, mungkin wadahnya adalah organisasi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, setelah join organisasi, Abang kan ini menjabat sebagai ketua SIC. Itu bagi waktunya sama kuliah itu gimana, kan kewajiban utama itu kuliah? Ya, jadi kalau saya pribadi kebetulan menjabat jadi ketua umum pada saat saya sedang di semester 5, yang mana saya udah jabat kurang lebih 6 bulan, yang mana jabatan saya masih ada sisa 6 bulan lagi, tapi di sisa 6 bulan ini saya sudah tidak ada kuliah lagi, yang mana itu sudah free, jadi mungkin fokusannya sudah bisa lebih fokus ke organisasinya lah. Sedangkan kalau misalkan kita lihat ke belakang, 6 bulan ke belakang, untuk manage antara kuliah dengan organisasi, kalau menurut saya pribadi, itu masih bisa terorganisir, karena itu tadi, kuliah kan kita sehari nggak mungkin tuh dari pagi sampai maghrib selama 5 hari berturut-turut. Jadi dari sana kita cari waktu luang. Oke. Selanjutnya, kan Abang ini ketua nih SIC. Apa sih yang Abang sukai dari memimpin sebuah organisasi itu? Iya, mungkin kalau yang disukain aja kurang cocok ya. Tapi pasti ada suka, ada dukanya juga lah. Cuman kalau dari saya pribadi, merasa sukanya itu mungkin kita bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin kita anggap dulu itu orangnya itu terlalu wah, tapi ketika kita jadi ketua, ketika kita punya tanggung jawab, kita jadi malah berteman gitu sama orang itu. Misalnya presiden BEM atau misalnya menteri-menteri di BEM. Jadi itu mungkin kita relasi gitu. Relasi, benar banget. Oke. Selanjutnya, dalam sebuah organisasi kan pasti itu pernah terjadi konflik internal, itu gimana Bang ngatasinnya? Konflik internal organisasi? Iya. Kalau misalnya konflik, hal paling krusialnya ketika ada suatu masalah, mungkin yang pertama adalah terkait dengan komunikasi. Misalkan anggaplah analoginya ada 2 orang anggota yang sedang berantem. Nah, satu-satunya cara atau jalan tengah adalah kita pertemukan atau kita ketemuin nih 2 orang yang lagi berantem tadi, itu masalahnya apa, dan kita cari jalan tengahnya. Biasanya kalau misalnya komunikasinya aman, insya Allah masalahnya cepat selesai. Kalau Abang sendiri pernah punya konflik gitu nggak? Konflik dengan sesama anggota gitu? Sesama anggota kayaknya enggak, tapi kalau sama senior pernah. Jadi kalau misalkan sama senior itu mungkin sering, bukan konflik sih, tapi lebih ke beda pandangan. Kalau misalkan konflik-konflik yang artian beda pandangan itu sering sekali. Tapi kalau misalkan dengan beda pandangan kayak gitu, itu adalah hal yang lumrah, dan biasanya kalau misalkan kita lagi diskusi, ya selesai di meja diskusi itu aja.
Selanjutnya kalau misalnya kan pasti di organisasi itu banyak sekali project ini, project itu standarisasi keberhasilannya itu gimana menurut Abang? Kalau saya orangnya realistis. Jadi kalau misalkan kita mau ngadain sebuah agenda seminar nasional, terus mematok yang hadir 500 orang, sedangkan panitianya cuma 10 orang. Nah, menurut saya pribadi itu nggak realistis. Jadi kalau saya menyesuaikan dengan kondisi apa yang sedang ada di internal kita tanya pendapat mereka, pandangan mereka, terus dari mereka kira-kira sanggupnya berapa. Nah, dari kesanggupan mereka biasanya saya lebihin sedikit. Misalnya mereka sanggup 100, saya lebihin 50, jadi 150 supaya mereka itu ada patokan untuk kerja lebih keras. Motivasi gitu. lebih keras. Motivasi, benar. Oke. Kayak ke pertanyaan terakhir aja ya Bang. Kepemimpinan yang baik menurut Abang itu gimana dan role modelnya siapa untuk Abang sendiri? Kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang ideal kalau menurut saya sih pemimpin yang dia mendengarkan semua anggotanya, mendengarkan semua kritik, mendengarkan semua saran, lalu mencari jalan tengah dari semua suara-suara yang ada yang disampaikan. Dan kalau misalkan role model, mungkin saya itu kalau misalkan di organisasi ya spesifik, saya berpatokan di kepengurusan sebelum saya. Biasanya mungkin ada kekurangan-kekurangan dari mereka, itu yang saya perbaiki, dan yang sudah baik dari mereka itu yang saya coba buat lebih baik lagi. Abang punya motivasi nggak buat maba-maba supaya mau join organisasi gitu? Buat join organisasi. Terakhir. Jadi kalau mungkin terakhir kalau buat join organisasi, mungkin kalau maba-maba ini biasanya lagi sibuk mencari kesibukan karena gabut di kos kayak gitu. Nah, salah satu opsinya adalah organisasi. Mungkin kalau saya pilihannya itu ada dua, kuliah sambil organisasi atau kuliah sambil kerja, dan saya milih kuliah sambil organisasi. Mungkin itu aja. Udah. Nanti di akhir aja. Oke, sekian wawancara kita dengan narasumber yang kedua yaitu Bang Deris Mahendra yang sebagai Ketua SIC. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.